Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah, lengkap ya berarti semuanya. Nah, sebelum itu udah pada tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 2 muatan mapel PPKN mengenai hak dan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pada minggu kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai hak dan kewajiban seorang anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali apa itu hak dan kewajiban dengan menyanyikan lagu mengenai hak dan kewajiban secara bersama-sama. Diikuti ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contohnya hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Oke, setelah menyanyikan lagu tadi, ada yang mau menyampaikan atau menyimpulkan apa itu hak dan kewajiban? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Hak yaitu sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika seseorang telah melakukan kewajibannya, maka ia diperbolehkan untuk menuntut haknya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih hak-hak anak di rumah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu hak-hak anak di rumah? Iya, betul. Contoh yang pertama yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Yang kedua, seorang anak berhak untuk mendapatkan uang saku. Yang ketiga, seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Nah, jadi kalian sebagai anak-anak nih berhak untuk mendapatkan hal tersebut dari orang tua kalian di rumah. Seperti itu. Oke, contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, apakah kalian suka merapikan kamar sendiri atau dirapikan orang tua? Nah, setelah ini kalian harus merapikan kamar sendiri karena hal itu merupakan kewajiban seorang anak di rumah. Oke, kemudian contoh kewajiban anak di rumah yang kedua yaitu membantu orang tua. Nah, kalian ketika melihat orang tua sedang membereskan rumah, itu kalian jangan hanya melihat saja, tapi kalian juga harus ikut membantunya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu belajar dan mengerjakan PR. Nah, apabila kalian mendapatkan PR dari guru, berarti kalian wajib untuk mengerjakan PR tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai hak dan kewajiban anak di sekolah. Apa saja sih contoh dan hak kewajiban anak di sekolah? Ada yang tahu? Ya, betul. Contoh hak anak di sekolah yang pertama yaitu mendapatkan nilai pelajaran. Contohnya, ketika kalian melaksanakan ujian, setelah ujian tersebut selesai, maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai. Kemudian contoh yang kedua yaitu mendapatkan fasilitas sekolah. Contohnya kalian berhak mendapatkan kelas untuk belajar dan lain sebagainya.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, selanjutnya ada contoh kewajiban anak di sekolah. Siapa yang mau jawab apa aja sih kewajiban anak di sekolah? Oke, silahkan. Ya, betul. Yang pertama, seorang anak wajib belajar dengan tenang di kelas. Kemudian yang kedua, seorang anak wajib memakai seragam sekolah yang rapi. Kemudian yang ketiga, seorang anak wajib mengikuti upacara dengan tertib. Nah, itu tadi adalah beberapa hak dan kewajiban yang harus kalian dapatkan, tapi juga harus kalian lakukan di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian akan mengetahui contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, contoh hak anak di lingkungan masyarakat yaitu mendapat keamanan, yang kedua mendapatkan lingkungan yang bersih, dan yang ketiga berteman dengan tetangga. Oke, selanjutnya ada contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama mengikuti kerja bakti, kemudian menjenguk orang yang sakit, dan yang ketiga membantu tetangga yang kesusahan. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengetahui nih apa itu hak dan kewajiban dan apa saja contoh-contoh dari hak dan kewajiban di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Contohnya, ketika hak kalian adalah mendapatkan makanan, berarti kewajiban kalian adalah tidak membuang-buang makanan. Itu adalah salah satu contohnya. Dengan demikian, Ibu harap kalian dapat memahami pentingnya hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan kalian dapat melaksanakannya dengan baik di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang kesulitan dalam memahami pembelajaran kali ini? Tidak ada? Oke, baik. Kalian hebat berarti. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu mengisi tabel seperti yang ini. Nah, di sana sudah ada satu contoh yang berisi tentang kewajiban dan hak. Nah, selanjutnya kalian isi kolom-kolom yang kosongnya dengan beberapa contoh hak dan kewajiban kalian sebagai anak, mau itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, baik. Jadi cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas semangatnya, atas antusiasnya, kalian hebat. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya minggu depan, dikumpulkan. Kemudian dipelajari juga materi yang sudah disampaikan hari ini di rumah dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum menutup pembelajaran, silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.